Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran saking Putra Jawa Barat. Kanggo kalian semua warga masyarakat Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini meskipun cuaca kurang bersahabat, tapi persahabatan kami untuk kalian semua mudah-mudahan tetap erat. Malam hari ini kita akan membahas sedikit mengenai komentar dari Eyang Weldo, sahabat dari Simbah Gimbal. Salam seduluran Eyang Weldo. Saya juga salah satu dari sahabat Mbah Gimbal. Sebelumnya kami mohon maaf bila mana apa yang kami sampaikan itu berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh saudara Mbah Gimbal, yaitu Eyang Weldo. Jujur Mbah, saat Mbah membahas mengenai MUI, bahwa MUI Majelis Ulama Indonesia harus dibubarkan, saya tidak setuju, tidak sepaham dengan apa yang diinginkan oleh Simbah. Seharusnya Mbah langsung to the point saja. Yang harus dibubarkan itu bukan MUI-nya, tapi orang-orang yang menurut Mbah itu sebagai kardun, itu HTI, Wahabi, ataupun aliran-aliran yang menurut organisasi kami yaitu warga NU itu sangat meresahkan dalam menjatuhkan suatu hukum atau menghukumi suatu permasalahan yang terlalu keras. Mungkin itu yang dimaksud Simbah. Jadi bukan semua MUI Bah yang harus dibubarkan itu. Sebab menurut hemat kami, yang namanya Indonesia tanpa adanya MUI itu akan hancur. Sebab MUI adalah saka atau pilarnya negara kita Indonesia. Ibarat untuk tubuh, yang namanya MUI itu adalah vitamin plus. Tanpa adanya vitamin, tubuh kita itu akan bobrok, itu akan cepat rapuh, akan rusak, akan hancur. Maka saya jujur Mbah berseberangan sekali kalau Mbah pengen membubarkan yang namanya MUI. Apa yang dikatakan oleh Eyang Weldo itu saya pahami sangatlah bagus. Pemahaman atau apa yang disampaikan oleh Eyang Weldo itu sangatlah masuk mengenai apa itu yang namanya ulama, bahwa yang namanya ulama itu adalah orang alim. Saya sepaham, tapi untuk membubarkan yang namanya MUI itu yang saya gak sepaham. Tolong Simbah tarik kembali ucapan Simbah bahwa Simbah itu akan membubarkan MUI. Sekali lagi, MUI adalah pilar atau sakanya negara kita Indonesia. Vitaminnya tubuhnya warga Indonesia. Terus yang kedua, mengenai sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang nggak sepaham lagi dengan pemahaman kami. Jadi yang namanya sunnah adalah ucapan, tingkah laku
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus diikuti oleh umatnya, bukan umat zaman di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup. Tapi untuk umatnya yang sekarang juga adanya sunnah Rasulullah itu harus ditegakkan. Seperti itu. Jadi yang namanya sunnah Rasulullah sampai kapanpun itu masih ada. Bukannya sudah mati atau hilang. Gak seperti itu. Nah ini yang gak sepaham. Jadi saya jelaskan lagi bahwa yang namanya sunnah adalah ucapan, tingkah laku, atau apa yang dilakukan oleh sahabatnya terus Rasulullah diam, tidak melarang, itu adalah yang disebut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah-sunnah itu harus dilakukan oleh umatnya sampai saat ini, bukan ikut mati setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bukan seperti itu pemahamannya. Jujur, pemahaman Eyang Weldo itu saya akuin dalam banget, sama masalah Al-Quran, masalah ulama. Tapi kalau bisa sebut saja bahwa setiap ustadz, setiap kiai ataupun apapun itu statusnya, yang meresahkan warga Indonesia itu harus dihilangkan, harus dibubarkan organisasinya, bukan MUI-nya. Sebab yang namanya MUI itu isinya adalah warga kami, warga Nahdliyin, kebanyakan warga Nahdliyin. Jadi pilar atau sakanya Indonesia itu sejak zaman dulu adalah warga kami, yaitu warga Nahdliyin. Sebetulnya yang namanya Indonesia dulu itu hanya memiliki dua organisasi, yaitu NU dan Muhammadiyah. Sejak zamannya dua organisasi itu, Indonesia aman, tentrem, adem, tidak pernah kisruh, tidak pernah heboh ataupun apa itu namanya ribut, tidak pernah. Tapi begitu masuk orang-orang yang Mbah jelaskan di video tersebut, yang namanya Indonesia itu sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit geger, seperti itu. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Eyang Weldo mengenai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Rasulullah itu terbagi menjadi 72 atau 73 bagian atau golongan, itu betul. Dan siapa yang betul, siapa yang benar sebagai umat Rasulullah, wallahu a'lam. Tapi yang pasti menurut kami yang dimaksud isi cuma satu umat dari hadis Rasulullah SAW, yaitu umat Rasul yang selalu sampai saat ini mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya itu sesat semua menurut kami. Nah, terus pokoknya setiap hadis yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti itu terjadi. Bahwa pernah Rasulullah dawuh, suatu saat di zamannya umatku akan dibingungkan oleh umatku sendiri, yaitu banyak umatku yang mengaku sebagai kiai, sebagai ustadz, tapi cara pemahamannya itu sempit, sehingga pemahaman yang diperoleh dari ustadz atau kiai-kiai tersebut banyak menyesatkan umatnya. Itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Jadi kita nggak usah heran dengan keadaan seperti ini, sebab ya itu Rasulullah pernah dawuh seperti itu, pernah bersabda seperti itu, pasti terjadi. Terus Rasulullah pernah dawuh lagi, banyak para umatku
pemuda-pemuda yang pemahaman agamanya kurang, tapi sok-sokan menjadi seorang ustadz, menjadi seorang dai, memberikan wejangan, memberikan mauidhah hasanah kepada umatnya, sehingga apa yang disampaikan oleh dai atau penceramah-penceramah tersebut membingungkan umatnya. Dan itu sekarang terjadi. Pokoknya yang namanya hadisnya Rasulullah SAW sampai kapanpun tidak akan pernah meleset. Pasti terjadi, pasti. Makanya jangan heran, zaman sekarang itu banyak para artis yang tiba-tiba hijrah, bahasanya hijrah, terus tiba-tiba mendalami agama, lalu bukan pondokan, bukan pesantrenan, dia coba-coba memberikan wejangan kepada umat. Yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tersebut, hanya memiliki sedikit ilmu dia berani mengajarkan kepada umatnya, padahal ilmu tersebut itu tidak berdasarkan melalui Qur'annya, melalui hadisnya, melalui ijma'nya para ulama, melalui kiasnya para ulama, sehingga dengan sok-sokannya dia merasa paling hebat, dia merasa paling pintar. Yang lucunya lagi, dia berani-berani menghukumi bahwa yang namanya waliullah atau wali songo itu tidak ada. Apa yang diajarkan oleh wali songo itu sesat, kan lucu. Padahal kepintaran mereka itu, kalau seandainya beliau di zaman para wali tersebut itu nggak bakalan bisa merangkul umat untuk masuk ke ajaran Rasulullah dan ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk kalian para artis ataupun siapalah ente yang sok-sokan jadi ustadz, penceramah, sudahilah. Jadi penyanyi baik enak pakai duit, susah ceramah buat apa? Soalnya apa yang kalian sampaikan itu tidak berdasarkan Quran, hadis, ijma' kiasnya. Cara penyampaiannya letterlek, lempengan baik, titik-titik bid'ah, sesat, haram. Tidak memikirkan kondisinya terlebih dahulu. Yang paling gilanya, kalian berani-berani ngomong bahwa wali songo itu sesat. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi sekali lagi bah, seumpama mbah pengen ngomong atau nunjuk aliran-aliran tersebut, tunjuk saja, gak usah menyinggung masalah MUI. Sebab isinya orang-orang MUI itu adalah warga Nahdliyin, orang-orang NU. Jangan berani-berani menyenggol atau menyindir masalah MUI, apalagi pengen dibubarkan. Ngaca dirilah bah, kita itu siapa. Maka kami mohon kepada Simbah Gimbal, ya kita apa salahnya sih sahabat ente mbah memberikan saran kritik bahwa setidaknya untuk membahas masalah keagamaan, membahas masalah ulama, MUI itu sangatlah sensitif. Masih mending kita bercermin ke diri kita sendiri. Siapalah kita? Bukan ranah kita untuk membahas masalah itu. Saya aja nggak berani bah bahas masalah MUI. Oke bah, salam seduluran, salam untuk Eyang Weldo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang kepada Simbah Gimbal dan Eyang Weldo. Salam seduluran. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.